Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali bisa berjumpa melalui program Sapaan Gembala. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Ya Allah, satu kesempatan yang begitu indah bagi kami untuk boleh mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami lakukan di dalam hidup ini. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk mendengar, kami siap untuk diubahkan dan juga dibarui oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan perenungan kita pada hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 15 hingga 23. Saudara bisa membaca keseluruhan ayat ini di tempat masing-masing, tetapi saya akan membacakan Kolose 1 ayat 16 hingga 17. Demikian. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudara, pernahkah kita mendengar ada orang yang mengatakan seperti ini? Kita lagi di dalam gereja nih. Nah, gereja ini kan rumah Tuhan. Jadi kita perlu jaga sikap kita kalau di gereja. Jangan ngomongin orang kalau di gereja. Jangan bohong, jangan memfitnah, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pendapat saudara terhadap perkataan ini? Tentu perkataan ini ada benarnya, bahwa kita perlu menjaga sikap dan perkataan kita. Tetapi, akan menjadi hal yang keliru kalau orang mengartikan bahwa hanya di gereja saja kita harus jaga sikap, jaga perkataan. Tapi di luar gereja, di rumah, di mall, dimanapun, ya kita bebas untuk melakukan apa saja. Nah saudara, Rasul Paulus di dalam suratnya pada jemaat di Kolose, dia mengajarkan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, apa yang disampaikan Paulus ini menjadi salah satu pokok pengajaran iman yang sangat penting, khususnya bagi jemaat Kolose. Karena pada saat itu mereka berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat, di mana ajaran-ajaran sesat itu menyatakan bahwa dunia atau hal material, termasuk juga tubuh kita, itu jahat. Dan karena tubuh itu jahat, maka Allah tidak mungkin menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Nah, selain itu, ajaran sesat ini juga menyatakan bahwa Allah itu tidak ikut campur pada hal-hal duniawi, melainkan pada hal-hal rohani atau spiritual semata. Nah, saudara, Rasul Paulus menentang ajaran ini. Paulus menegaskan bahwa Yesus adalah Allah yang merengkuh hakikat kemanusiaan di dalam dirinya. Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu selayaknya ditujukan untuk kemuliaannya. Itu berarti tidak ada satu hal pun di dunia ini yang berada di luar kendali Allah. Dan tidak selayaknya juga kita membedakan antara hal-hal duniawi dan rohani, antara hidup di dalam gereja dan di luar gereja. Seolah-olah kalau kita kembali pada ilustrasi di awal tadi,
Seolah-olah itu ada perbedaan antara hidup di dalam dan juga hidup di luar gereja. Hidup di luar gereja seolah-olah ada di luar pengamatan Allah. Padahal tidak seperti itu. Ingat, segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, lakukanlah semuanya itu dengan berlandaskan pada firman Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi persembahan yang berkenan bagi Dia. Ingat sekali lagi saudara, bahwa segala sesuatu, termasuk hidup kita, ada di dalam Dia. Oleh karena itu, ketika kita menjadikan kehendak Allah sebagai yang utama dalam hidup kita, maka tentulah setiap hal yang kita lakukan akan diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah kami terus memiliki satu kesadaran bahwa kami ada di dalam Engkau, sehingga kesadaran ini membawa kami pada sikap mawas diri untuk senantiasa memperhatikan dan menjaga sikap, perkataan, dan perilaku kami sebagai anak-anak Allah yang bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Amin.